Hai teman-teman, saya Rizka Agustina. Kali ini saya akan membahas mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul akuntansi pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Departemen layanan seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya. Akuntansi pertanggungjawaban dalam pusat biaya, yaitu pusat biaya terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama adalah biaya standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Yang kedua, pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Akuntansi pertanggungjawaban dalam pusat laba. Dalam pusat laba, laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan indikator kinerja. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besarnya pendapatan dan biaya yang sebenarnya atau dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Kriteria lain yang dapat digunakan sebagai pembanding pusat laba yaitu: yang pertama, laba pusat laba tersebut tahun lalu. Yang kedua, laba korporat secara keseluruhan. Yang ketiga, laba pusat laba sejenis. Dan yang keempat, laba perusahaan lain yang mengoperasi di industri yang sama, menghasilkan produk yang sama, atau menghasilkan jasa yang sama. Yang ketiga, pusat investasi. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Akuntansi pertanggungjawaban dalam pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai. Berikut ini menyajikan dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut pengembalian investasi atau return on investment, dan yang kedua disebut laba residu atau residual income. Yang pertama, pengembalian investasi atau return on investment. Manajer pusat investasi mengemban tanggung jawab atas pendapatan dan beban. Laba operasi terkendalikan merupakan bagian esensial dari pelaporan pusat investasi. Selanjutnya, laba residu atau residual income. Laba residu merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi, yang dimana selisih antara laba dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. RI atau residual income sering juga disebut EVA atau economic value added. Kembalian minimal adalah persentase tertentu dikalikan dengan investasi atau aset neto. Apabila laba residu digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi, manajer masing-masing divisi termotivasi untuk memaksimalkan laba residu. Rumus dari laba residu yaitu laba operasi dikurangi aset perusahaan dikali tingkat ROI. Keunggulan laba residu yaitu salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan, tetapi menurunkan ROI rata divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI dibandingkan ROI. Laba residu dapat menggunakan kembalian minimal yang berbeda-beda untuk pelbagai jenis aset. Misalnya, kembalian minimal untuk aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada kembalian minimal untuk aset tetap. Kelemahan laba residu yaitu laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Contohnya, manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi. Tidak melakukan pelatihan tersebut merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, kelemahan ROI juga terjadi pada laba residu. Tidak seperti ROI, laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut yakni dalam angka rupiah. Jadi, apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, pembandingan langsung kinerja dua divisi tersebut tidak adil.